Hasil penelitian metode balur pada penyakit kanker dan penyakit lain. Bahan yang digunakan adalah asam amino, bawang sabrang, kopi balur, air kelapa, secang, rokok divine, tembakau. Metode penelitian yang digunakan adalah identifikasi personal, medical record, observasi dokter, dan tes. Sukarelawan ada yang tiap hari dibalur, sekali per minggu selama 1 bulan, 1 kali per 2 minggu selama 1 bulan, 1 kali per bulan selama setahun. Dibagi 5 grup, grup 1 1 sampai 5 kali dibalur, grup 2 6 sampai 10 kali dibalur, grup 3 11 sampai 20 kali dibalur, grup 4 20 kali balur berurutan, grup 5 20 kali balur tidak berurut. Halnya yang dikumpulkan dari berbagai penyakit. Jadi ini sukarelawan laki-laki yang sudah dibalur. Kanker ada 39 orang, tumor 22 orang, diabetes mellitus 22 orang, jantung 15 orang, autism 28 orang, hepatitis 11, neuron disease, penyakit berhubungan dengan syaraf 2 orang, berbagai penyakit lainnya ada 94 orang. Peningkatan persentase kualitas hidupnya membaik, sekitar kanker sekitar 61%, tumor sekitar 80%, diabetes mellitus 86%, jantung 93%, autism 92%, hepatitis 72%, penyakit berhubungan dengan syaraf 100%, penyakit-penyakit lain sekitar 93%. Jadi yang di sebelah kanan adalah yang tidak mengalami perubahan yang berarti gitu ya. Jadi ada tumor ada 20% orang enggak, 38% kanker enggak gitu ya. Yang di sebelah kirinya ada suatu kemajuan. Jadi secara persentasi cukup baiklah dari sekitar 61% sampai 100% ya yang mengalami peningkatan. Sedangkan yang tidak mengalami kemajuan paling rendah mungkin 0 sampai yang paling buruknya 38% yaitu kanker. Dan wanita terlihat kanker yang ikut volunterinya ada 65 orang, 72% mengalami kemajuan, 27% tidak. Tumor sekitar 35 orang, yang 88% mengalami kemajuan. Diabetes mellitus juga sekitar 75%, 25% tidak ada kemajuan. Hemoroid sekitar 100%, stroke 100% bagus. Kardiomegali malah hanya 40%. Yang mengalami autism sekitar 66% mengalami kemajuan, terus berbagai penyakit lain sekitar 88%. Secara relatif ada kemajuan lah akibat yang akibat proses. Kalau kita lihat sukarelawan pria dibalur warna biru berarti tidak ada kemajuan. Pada 1 kali balur warna biru tidak ada kemajuannya tinggi. Pada balur kedua tidak ada kemajuannya, lebih pendek, sedangkan yang mengalami kemajuan lebih tinggi. Pada baluran ketiga tidak ada kemajuannya atau kemajuannya lebih tinggi. Pada balur keempat juga kemajuannya semakin tinggi. Pada balur kelima kemajuannya yang merahnya semakin tinggi. Jadi dilihat dari tinggi merahnya kemajuannya. Ini pada sukarelawan pria yang penderita penyakit kanker. Sukarelawan wanita penderita penyakit diabetes mellitus. Kalau kita lihat semuanya warnanya merah pada 1 2 3 4 mungkin nggak ada. 5 kali balur mengalami kemajuan kalau ada angka merahnya. Kalau biru, warnanya biru, dia tidak mengalami kemajuan. Jadi di sini terlihat jumlah volunterinya dari kiri. Jadi jumlah volunterinya ada 4, ada yang 3, ada yang terakhir mungkin hanya 1 orang kelihatan karena ininya barnya pendek ya. Jadi di sini sama. Jadi pertama mungkin ada 6 orang yang dibalur, yang pada baluran yang kedua tinggal 4 orang, pada baluran ketiga tinggal 4 orang, pada baluran 5 tinggal sendiri gitu ya. Tapi di sini tetap memperlihatkan pada orang merasa maju setelah dibalur, kecuali pada baluran ketiga ada orang yang nggak merasa ada kemajuannya, 1 orang mungkin. Banyakan baluran juga warna merah, jadi sama volunterinya antara 6 7
Jadi pada baluran ketiga, baluran pertama 6 orang yang ikut, baluran kedua mungkin sekitar 7, baluran ketiga 6 orang lagi, baluran keempat 5 orang, 4 orang, baluran kelima tinggal seorang gitu ya. Tapi semuanya mengalami kemajuan setelah dibalur. Jadi ini penyakit autis pada anak laki-laki. Jadi data penelitiannya bisa diambil di The Journal of Tropical Life Science of Open Access, bisa dilihat di Google Scholar, diklik aja judulnya misalnya Balur and Improving Quality of Life, nanti keluar di Google Scholar.